mempertegas lagi ya bahwa calon saya sendiri itu bukanlah keinginan saya ya, dan saya di dalam berbagai kesempatan merasa justru sebagai orang yang terjolimi barangkali ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu semua pasti tahu bahwa regulasi yang ada itu, aturan yang ada itu terjadi di KLB di Depok, yaitu terkait dengan syarat-syarat daripada pencalonan ketua umum. Bukanlah saya yang membuat, tetapi Bapak Ibu sekalianlah yang hadir di kongres luar biasa itu yang memutuskannya. Dan kemudian setelah aturan tersebut lahir dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi regulasi lah di IPAT, dan selanjutnya tim pemilihan membuka pendaftaran calon anggota Majelis Kehormatan Pusat dan calon ketua umum. Kita tahu semua bahwa banyak yang memenuhi syarat. Misalnya Pak Ruli memenuhi syarat dia untuk menjadi ketua umum. Misalnya Pak Nasir juga memenuhi syarat untuk menjadi ketua umum. Pak Julius juga memenuhi syarat untuk menjadi ketua umum. Dan banyak lagi, termasuk Pak Bambang, termasuk lagi yang di daerah-daerah. Akan tetapi mereka entah apa alasannya tidak mau mencalonkan diri. Berbeda dengan Pak Julius. Pak Julius waktu itu menyampaikan ke saya, mohon izin sekali lagi Pak Julius Purnawan, karena menurut beliau dia tidak mencalonkan itu adalah karena dia ingin apa yang sudah kita bangun 3 tahun ini agar lebih kokoh dan kuat keberadaan daripada IPAT. Beliau menyampaikan seperti itu. Itu mulia tujuan dan hati dari Pak Julius Purnawan. Akan tetapi ada beberapa yang sudah jelas-jelas tidak memenuhi syarat, justru mendaftar dan mendapat penekanan kepada tim pemilihan, bahkan ke kami di IPAT, agar yang bersangkutan diloloskan. Tentu kita sangat sedih jika hal-hal seperti ini masih juga dipermasalahkan dengan cara agar kita menyimpang lagi, tidak sesuai yang ada di kita. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada yang apa yang saya sampaikan tadi itu kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang disampaikan Pak Julius Purnawan tadi dan beberapa rekan kita memang saya sampaikan saat ini, meskipun seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, moderator, bahwa kita IPAT sudah jauh melangkah ke depan, akan tetapi kita belum kokoh ya. Jadi apa yang sudah kami lakukan, yaitu di kesekretariatan misalnya, kita telah membangun website sehingga website kita tersebut sudah setara dengan website yang ada dimiliki oleh badan hukum maupun perusahaan-perusahaan lain. Website kita sudah setara, sudah bisa connect, sudah bisa migrasi antar website dengan PT Bank BNI. Kita sudah sejajar dengan website mereka, walaupun mungkin kapasitas dan lain fitur lainnya mungkin masih belum setara, akan tetapi websitenya sendiri sudah sama-sama setara. Di kesekretariatan kami telah membangun database daripada anggota. Database anggota tersebut sudah bisa dilihat manfaatnya, sudah bisa diketahui jumlah PPAT-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari seluruh 24.000 PPAT yang terdaftar di Kementerian ATR, baru 15.000 PPAT yang telah mempunyai KTA. Kemudian
Jika kita bandingkan dengan database yang ada di Ikatan Notaris Indonesia yang mengatakan bahwa jumlah PPAT adalah 17.000, maka ini tentu akan menjadi tugas kita ke depan untuk mengecek apakah database yang ada di Kementerian ATR sebanyak 24.000 tersebut validitasnya betul-betul masih update, atau yang justru yang ada di Kementerian Hukum dan HAM yaitu sekitar 17.000 jumlah notaris di seluruh Indonesia. Ini tentu menjadi tugas daripada kita semua nantinya di kepengurusan PPI-IPAD, jika diberikan izin oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kita masih mengurus IPAD. Kemudian kami di kebendaharaan juga sudah mengajukan atau sudah melakukan beberapa inovasi. Saat ini di IPAD masalah keuangan sangatlah transparan. Tidak ada lagi kebocoran yang akan terjadi, karena setiap pengeluaran harus didahului dengan surat tugas ataupun surat keputusan, dan kemudian berdasarkan surat tugas dan surat keputusan tersebut maka oleh tim bendahara dibuatkan rencana anggaran biayanya. Kemudian pada akhir daripada kegiatan, penanggung jawab RAB tersebut harus membuat laporan pertanggungjawaban, dan di akhirnya apa yang telah dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh kegiatan tersebut akan diaudit oleh kantor akuntan publik secara transparan. Oleh karena itu, masalah keuangan organisasi akan terus kita pertahankan dan ditingkatkan sehingga semuanya keuangan organisasi dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan keperluan daripada perkumpulan untuk kesejahteraan dan pengayoman dari anggota. Sepertinya harusnya tepuk tangan itu di situ ya Bu ya. Karena apa? Karena keuangan daripada PPI-IPAD dipergunakan untuk keperluan dan kemakmuran daripada anggota IPAD. Di bidang organisasi, saat ini kita ada 33 Pengwil dan kemudian ada 278 Pengda. PPI-IPAD juga tidak tutup mata bahwa dinamika di dalam perjalanan daripada Pengda dan Pengwil tersebut ada yang sangat bagus, ada juga yang katakanlah hidup segan dan tidak mau. Oleh karena itu PPI-IPAD di dalam 2 tahun ini telah memberikan bantuan dana pembinaan, yaitu untuk setiap Pengda di tahun pertama 5 juta dan 40 juta untuk setiap Pengwil. Dan kemudian di tahun 2023 untuk Pengda 7.500.000 dan untuk Pengwil 42.500.000. Dan kami mendapat beberapa terima kasih dari Pengda bahwa dana pembinaan tersebut sangat berarti buat operasional daripada Pengda dan Pengwil tersebut. Kemudian Didik Latsar yang selama ini belum dilaksanakan oleh pengurus berdasarkan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, bahwa PPI-IPAD harus mengadakan Diklatsar bagi anggota luar biasa. Maka pada periode ini telah kami laksanakan dan telah dilaksanakan sebanyak 5 kali. Oleh karena itu, anggota luar biasa kita sudah terdata. Saat ini jumlahnya sudah sangat cukup besar, ya. Dengan Diklatsar yang terakhir
sudah ada sekitar 9.000 ALP. Ini adalah calon-calon PPAT yang belum lulus dan mengikuti ujian PPAT. Ini juga menjadi perhatian daripada PPIPAT di periode ini. Kemudian pengayoman. PPIPAT juga sudah ada membantu anggota-anggota kita yang mempunyai masalah di beberapa daerah, di Jawa Tengah, di Banten, di Sumatera Utara, di Papua, di Sulawesi Selatan. Kita juga sudah menghadirkan tim simpati dan empati dari PPIPAT. Kemudian hubungan antar lembaga, komunikasi dan hubungan PPIPAT, saya ulangi IPAT, dengan instansi pemerintah, baik eksekutif maupun yudikatif, jauh meningkat dan boleh dikatakan sangat harmonis dan saling memberikan masukan dan saran. Oleh karena itu ke depan, apa-apa yang menjadi hambatan maupun kendala dengan instansi di luar daripada IPAT, kita akan terus meningkatkan hubungan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang saya sampaikan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Julius Purnawan, belum kokoh, belum kuat, jadi masih bisa kembali ke semula. Oleh karena itulah kami bercita-cita, saya mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, apa yang sudah ditanam tadi dasar-dasarnya yang saya sampaikan di atas akan kami betul-betul tingkatkan kembali dengan tim yang kompak dan mempunyai niat yang luhur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masih banyak yang belum terrealisasi di cita-cita kita, di cita-cita kami sebelumnya. Kami masih belum bisa merealisasikan, mengasuransikan seluruh anggota minimal asuransi kematian sebagai pengganti dari apa yang ada di anggaran dasar kita, bahwa PPAT yang mendahului kita akan diberikan uang duka sebesar 2,5 gram emas. Mudah-mudahan di dalam perjalanan ke depan kami bisa memberikan jawaban atas cita-cita itu. Kemudian kami juga, meskipun Bapak Menteri ATR BPN telah mengizinkan namanya, yaitu untuk diberikan perlombaan olahraga dengan memperebutkan Piala Menteri ATR BPN, belum terrealisasi. Mudah-mudahan di dalam sisa kepengurusan ini akan kita lanjutkan apa yang tadi disampaikan, turnamen, yaitu memperebutkan Piala Menteri ATR BPN. Kemudian kami juga masih merasa kurang harmonisnya dengan Majelis Kehormatan Pusat. Banyak laporan dari daerah yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh MKP. Saya percaya dengan adanya Bang Darmin di situ, adanya Bang Dr. Wira, adanya Ibu Sikarima, adanya Pak Julius Purnawan yang ganteng tadi, ya. Kemudian adanya Dr. Khan, Dr. Abdul Muiz, dan Bang Firlandia Mukhtar. Saya yakin apa yang banyak dilaporkan oleh anggota tersebut, insya Allah nanti akan dilakukan proses mulai dari Majelis Kehormatan Daerah, Majelis Kehormatan Wilayah, sampai dengan Majelis Kehormatan Pusat. Dengan mereka bertujuh, saya yakin hubungan dengan PPIPAT akan semakin erat dan semakin mesra di dalam pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT,
sehingga jabatan PPAT mendapatkan tempat yang terhormat di mata masyarakat, mendapatkan wibawa di mata pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena judulnya di sini tema kita adalah kekuatan pembuktian akta elektronik dalam memberikan jaminan kepastian hukum. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa terkait dengan digitalisasi yang ada di Kementerian ATR maupun di kementerian lain, PPIPAT sudah banyak terlibat di dalamnya, sudah banyak sumbang saran dan pemikiran yang kita sampaikan, ya, mulai dari bagaimana percepatan akta elektronik telah kita sampaikan, berbagai permasalahan yang mungkin akan ada di kemudian hari. Oleh karena itu harus masuk di dalam regulasi. Kita ambil contoh yang tadinya sudah demikian siap infrastrukturnya, yaitu pelaporan peralihan, pelaporan elektronik, pelaporan secara elektronik akta peralihan hak atas tanah. PPIPAT memberikan masukan kepada Kementerian ATR bahwa jika itu dilakukan, mengingat saat ini saya sampaikan bahwa masih terjadi paham yang berbeda. Tentu Kementerian ATR mempunyai paham bahwa yang wajib melakukan pendaftaran atas akta PPAT adalah penerima tanggungan maupun penerima objek jual beli. Untuk penerimaan hak tanggungan tidak ada masalah, karena pemegang hak tanggungan tidak akan lebih dari 100 atau mungkin 1000 yang diperlukan user ID. Berbeda dengan penerima hak jual beli. Mungkin transaksi dalam satu hari yang dilakukan oleh PPAT ada setidaknya mungkin 1 juta di seluruh Indonesia. Maka Kementerian ATR harus memastikan bahwa mereka penerima hak ini, karena menurut peraturan pemerintah PP 24 tahun 97, PMNA nomor 3 tahun 98, bahwa yang melakukan pendaftaran adalah penerima hak. Dalam kesempatan memang saya sudah sampaikan juga bahwa jika kita lihat di Undang-Undang Hak Tanggungan, bahwa ada kata-kata kalimat di dalam salah satu pasal di sana bahwa PPAT wajib memastikan bahwa pengiriman akta PHT tersebut ke kantor pertanahan adalah untuk didaftarkan. Kita berharap bahwa beberapa kendala ini bisa diatasi jika pelaporan, saya ulangi, pendaftaran pelatihan hak secara elektronik tersebut tidak realisasikan, karena memerlukan user ID yang sangat banyak, yang mungkin saja pada saat transaksi di daerah beliau tidak mempunyai user ID untuk mendaftarkan apa yang telah dibeli di dalam setelah akta jual beli dibuat oleh PPAT. Jangan sampai nanti terjadi stagnan di dalam pendaftaran peralihan hak atas akta jual beli, akta hibah, akta tukar menukar, yang tidak seluruhnya orang kota, yang tidak seluruhnya mempunyai handphone. Hal itu sudah kami sampaikan di berbagai kesempatan pada saat kami diundang di dalam FGD dengan Pusat Standarisasi Kebijakan Pertanahan Kementerian ATR dan BPN. Kita beberapa kali, ada sekitar 5-6 kali bersama-sama dengan BRIN selaku yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan kajian akademisnya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita melanjut kepada akta, saya ulangi, kekuatan pembuatan akta elektronik. Kendala juga yang kita sampaikan adalah terkait dengan PSRE, bahwa jika akta elektronik tersebut tidak diterapkan menyeluruh seluruh Indonesia, maka persoalan yang paling krusial adalah yang harus dicarikan jalan keluarnya oleh kita semua, oleh pemerintah khususnya, yaitu
tanda tangan elektronik. Setidak-tidaknya ada 6 tanda tangan di dalam setiap akta yang harus diperlukan. Di dalam setiap akta BPAT, itu akta jual beli, akta pemberian hak tanggungan, ataupun akta lainnya. Nah, oleh karena itu penyimpanan daripada tanda tangan elektronik ini harus betul-betul memberikan jaminan, di mana pada suatu saat, pada 5 tahun yang akan datang setelah dibuat akta, jika terjadi sengketa, ada penyangkalan telah melakukan tanda tangan elektronik, maka PSRE, ya, perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola tanda tangan elektronik tersebut harus mampu menghadirkannya di muka pengadilan. Ini adalah pemikiran-pemikiran kita di PIPAT, di PPIPAT yang telah kita sampaikan, dan insya Allah telah dicatat oleh mereka-mereka yang bertugas membuat kajian akademik tersebut terhadap akta elektronik itu. Semoga apa yang dilakukan ini akan terus kita tingkatkan, akan kita terus perkokoh jika nanti kami diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu sekalian, oleh anggota IPAT sekalian, dan jika tentu diridhoi dan diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kami akan terus berusaha meningkatkan, menjadikan IPAT sebagai pejabat atau sebagai pejabat publik, pejabat umum yang dihormati dan mempunyai etika dan norma serta kepatuhan kepada hukum yang ada. Demikian barangkali dari saya, sudah agak lama, mohon maaf ya, saya agak sedikit panjang saat ini sekali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tersebut bisa ditanggapi nanti oleh Bapak Ibu sekalian. Dan sebelumnya jika ada yang salah dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq